Besarnya harapan ini dan semua mimpi di dalam hati menjadi energi yang selalu berapi-api. Ku coba bertanya mengapa hidupku selalu diterpa derita. Apakah ku tidak pantas bahagia? Namun satu hal yang ku tahu, semangat ini takkan rapuh. Semua teman selalu mendukungku. Berjuang sekuat tenaga menyelamatkan dunia. Terjatuh dan bangkit menahan ribuan sakit. Aku takkan menyerah dengan semangat membara. Aku berjuang untuk menang. Kok bisa kalian sekarang tinggal di sini? Dulu, saat kami berhasil bebas dari pengaruh manusia jahat, kami bersembunyi di pegunungan para naga. Tapi, ternyata di sana pun kami belum bisa aman. Karena masih banyak manusia jahat lainnya yang mencari kami untuk memanfaatkan kekuatan kami. Lalu siapa yang mengajak kalian untuk pindah ke tempat ini? Sang naga Spirit of Light, Lord Cyclone. Apa? Jadi ada Spirit of Lights yang seekor naga? Benar, dialah yang terbesar dan terkuat, dan dia juga adalah pemimpin semua monster Evogan. Bahkan, Colossus yang merupakan naga jahat, sekarang dia telah tunduk dan berubah menjadi teman kami, karena dia telah disadarkan oleh sang Lord Cyclone. Colossus naga yang mana? Lupa gue. Yang dulu pernah ngamuk dan ngancurin kota. Gue kira dia udah mati dimakan sama naga hijau raksasa. Naga hijau raksasa itu adalah sang Lord Cyclone. Dia tidak memakan Colossus, tapi dia membawa Colossus ke tempat ini. Dan ternyata di tempat ini juga kalian masih belum aman. Karena nggak lama lagi Zera dan Moros pasti akan datang dan menghancurkan alam kayangan ini. Maka dari itu, kami telah berlatih dengan keras. Dan kami akan siap ikut berperang demi kedamaian seluruh alam. Oh iya, apakah sang naga Lord Cyclone juga akan ikut dalam perang ini? Tentu saja, dia pasti akan menjadi pemimpin pasukan monster dalam peperangan nanti. Apa yang sedang kau pikirkan, Ryu? Sepertinya banyak sekali masalah di dalam kepalamu. Aku masih mengkhawatirkan tentang nasib seluruh alam. Apakah ini adalah awal dari hancurnya semua alam yang ada? Apakah kau meragukan strategi yang telah aku siapkan? Tunggu dulu. Ucapanmu mirip dengan Tuan Forza sebelum dia pergi menghadapi Moros dan Zera. Maksudmu strategiku akan bernasib sama dengan Forza, kalah dan binasa? Tentu, aku tidak sedikit pun mengharapkan hal itu. Tapi, semua tanda yang telah diberikan oleh alam selalu membawa kita semakin terpuruk dan tenggelam dalam kehancuran. Baiklah, jika memang kemungkinan terburuk terjadi, strategiku gagal dan musuh berhasil menguasai alam kayangan, maka kita masih mempunyai rencana cadangan, yaitu pusaka kayangan. Tapi, bagaimana dengan dampak yang akan diakibatkan dari penggunaan pusaka itu? Jika pusaka kayangan digunakan, alam memang akan kacau. Bahkan keseimbangannya akan hilang dan banyak hal yang akan berubah. Tapi, hal itu masih lebih baik daripada alam ini jatuh ke tangan Moros dan Zera. Bagaimana dengan Spirit of Lights tertua? Dialah yang menjadi penjaga pusaka itu selama jutaan tahun. Dan selama itu pula, dia selalu melarang penggunaan pusaka kayangan. Entitas tua itu memang aneh. Dia yang paling tahu cara menggunakan pusaka kayangan. Tapi, dia juga yang melarang siapapun untuk menggunakannya. Apa mungkin? Sebenarnya, tugas Spirit of Lights tertua adalah menjaga pusaka kayangan agar tidak pernah digunakan.
Atau kemungkinan kedua, sebenarnya dia sudah pernah menggunakan pusaka kayangan itu. Kalian adalah para pasukan kematian. Tujuan kalian hanyalah untuk melayani Tuan Moros dan Tuan Zera. Sekarang, kalian telah dibekali dengan kekuatan mereka. Kalian adalah pasukan yang tak terkalahkan, karena kalian tidak bisa mati. Tunggu sebentar. Kenapa dia terlihat berbeda? Siapa namamu? Kenapa kau sangat mirip dengan Yagami? Tapi kau juga tidak mungkin Yagami, karena Yagami telah berada di alam nirvana. Aku adalah Hayato Yagami. Jadi, kau adalah keturunannya. Pantas saja kau bisa memiliki mata itu. Mata warisan Yagami memang sangat kuat. Bahkan, setelah kematiannya, mata itu tidak kehilangan kekuatannya. Sepertinya, dia adalah orang yang tepat. Baiklah, aku akan memilihnya saja. Aku adalah pelayan setia Tuan Zera dan Tuan Moros. Semuanya, kita akan segera berangkat ke alam kayangan dan kita akan kuasai semua alam. Kenapa kita kabur, Boy? Padahal kita kan udah berhasil ketemu sama Maro. Lo masih nggak nyadar juga? Tadi tuh dia udah bukan Maro yang kita kenal dulu. Dia udah jadi pelayannya Moros. Tapi emangnya kalau kita kabur ke sini kita udah aman? Ya belum tentu juga sih. Lah gimana? Harusnya kan tadi kita culik aja Maro dan kita sadarin dia biar pengaruh jahatnya bisa lepas dan hilang. Gimana cara nyadarinya? Di Rukiah? Nah boleh tuh, kita panggil Ustadz aja. Jangan ngada-ngada deh lu. Kita mau deketin dia aja udah disambar petir duluan. Kalau panggil Ustadz terus Ustadznya kenapa-napa gimana? Lagian ini kan animasi pertarungan, bukan animasi religi. Ah elah, gue kan cuma ngasih saran. Boy, Pak Wito, gawat. Ada apa Kusyon? Lu dari mana aja? Kok baru kelihatan? Gue baru aja pulang dari alam inferno. Apa? Kok bisa lu sampai sana? Jadi gue nggak sengaja nemu celah alam di hutan. Dan gue terhisap masuk ke celah itu. Ternyata celah itu menghubungkan bumi dengan alam inferno. Anjir, untung lu masih bisa pulang ke bumi dengan selamat. Terus apanya yang gawat? Kan lu udah bisa pulang lagi ke bumi. Di alam inferno, gue lihat banyak teman-teman kita yang udah berubah menjadi pasukan kematian. Apa?